Selamat siang saudara, kembali bertemu dengan saya, Imam WTW, bersama dengan LBP TV, untuk melaporkan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari ini. Di tengah carut-marut soal sampah di Pemalang, di mana sampah menumpuk dan berserakan di jalan-jalan kota Pemalang, karena ada penolakan oleh warga sekitar TPA. Namun ada satu desa di Pemalang yang tidak terpengaruh dengan persoalan sampah tersebut. Dikarenakan sejak tahun 2016, sampah yang ada di desa tersebut sudah dikelola secara terpadu. Yaitu diantaranya menghasilkan pupuk organik dan daur ulang barang bekas. Nama desa tersebut adalah Desa Bojong Nangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Desa ini dipimpin oleh seorang kades yang bernama Wahmu, dan sudah 3 periode dia memimpin di Desa Bojong Nangka tersebut. Bagaimana cara pengolahan sampah di desa tersebut? Berikut penjelasan dari Bapak Wahmu. Oke, terima kasih. Selamat siang, Pak Imam. Hari ini saya datang di kantor kami berkenaan dengan himbauan Pak Bupati dalam rangka penanganan sampah yang sekarang lagi ngetren, karena Kabupaten Malang darurat sampah, dan beliau menyampaikan bahwa agar sampah bisa diselesaikan di tingkat desa itu memang benar. Ya, artinya itu bisa dilaksanakan, Pak? Artinya bisa dilaksanakan, dan alhamdulillah untuk Desa Bojong Nangka kami sendiri, ya mohon maaf, sebelum pemerintah Kabupaten Pemalang ini berkaitan dengan permasalahan sampah, ya kan, ya dulu kan baru ke TPA saja dibuang ke pesalakan, ke Pengsoran, sifatnya dibuang kan. Lama-kelamaan beberapa puluh akhirnya melumpur menjadi gunung, karena hanya tempat pembuangan sampah, bukan pengolahan sampah. Nah, kami sendiri dari Desa Bojong Nangka, alhamdulillah. Berarti panjangan intinya setuju bahwa sampah itu tidak hanya dibuang, ditumpuk, tapi harus dikelola gitu ya? Iya, sangat setuju sekali. Nah, sekarang implementasinya di desa gimana sesuai dengan himbauan Bupati ya? Ya, jadi gini, saya bercerita untuk Bojong Nangka dulu. Bojong Nangka. Sebelum Kabupaten Malang mengalami darurat sampah seperti ini, kami dari pemerintah Desa Bojong Nangka sudah memikirkan jauh sebelumnya. Ada pikiran kami ketika dan sudah melaksanakan. Alhamdulillah sekarang sudah. Sejak hebat sudah. Itu sejak tahun berapa? Ya, jadi kita sudah punya pemikiran sampah ini sejak tahun 2016 di jabatan yang kedua. Dan baru kami melaksanakan kegiatan, kita mencoba membuat gedung pengolahan sampah di tahun 2018. Kemudian tahun 2019 kita sudah mulai action. Kita mengangkut sampah dari warga, kemudian ke pembuangan sampah yang kami ada di Desa Bojong Nangka, kemudian kami olah. Berarti sejak itu sampai sekarang nggak ada petugas truk dari Dela yang ke sini? Dulu ada membantu. Kami juga punya kendaraan sendiri. Kita membantu ketika ada jadwal dari sana ya diambil, ketika tidak ada ya kami ambil sendiri, seperti itu. Dan pengolahan sampah yang kami punya ini kan dulu hanya untuk mengambil komposnya ya, jadi dari sisa-sisa sayuran, sisa makanan yang kita jadikan organik ya, kita olah. Kita ada gedungnya pengolahan sampah, kita ngambil organiknya, kita cacah sampahnya, kita presentasi dan menjadi kompos. Ini kemudian sisanya yang tadi disampaikan, separuh diambil dari DLH, separuh kami proses dengan pembakaran sendiri pada saat itu ya. Dan ketika sekarang alhamdulillah kami juga ada insinerator, bantuan dari Bupati Pemalang berkaitan dengan pembakaran sampah. Berarti sudah mendapat bantuan insinerator itu dari Bupati. Sekarang sampah yang ada di Bojong Nangka ini sebenarnya sudah lama ya. Kalau toh diambil itu kecil sekali kubikasinya, tapi lebih banyak kita proses, kita habiskan di tingkat desa. Kalau sekarang sejak adanya penutupan di TPS Pesalakan di sana, alhamdulillah kami sudah bisa mengolah sendiri. Artinya sampah-sampah yang organik tetap kita proses menjadi pupuk organik, kemudian sampah yang non organik kita proses dengan pembakaran insinerator. Artinya sampai hari ini kami yang lain pada kebingungan, katakanlah bagaimana sampah ini bisa diambil, kalau kami alhamdulillah kita proses sendiri dan habis setiap hari. Ini kan Pak Wahmu, ini kan percontohan untuk desa yang lain. Kemarin diberi hibah alat inseminator dari Pak Bupati. Nah, kira-kira kalau misalkan ada desa yang ingin beli sendiri, itu kira nilainya berapa inseminator itu?
Kalau nilai persisnya kami tidak tahu ya, tapi kisaran antara 300-an. Oh iya, oke. Sekarang begini, panjenengan yang sudah mengelola menjalankan sudah lama, itu membutuhkan tenaga berapa orang dan kira-kira anggaran yang dibutuhkan berapa, terus panjenengan ambilkan dari dana apa itu Pak? Ini ya. Nah ini barangkali oleh teman-teman kita semua kepala desa ini merasa kebingungan. Nah ya itu maksud saya. Gitu. Kalau sebetulnya nanti mohon pada Pak Bupati ini memberikan kebijakan, artinya membuat perbu atau perda dan perbu berkaitan dengan bagaimana semua desa atau kelurahan ini ada tempat pembuangan sampah dan pengolahan sampah di sana. Bukan hanya dibuang, ditumpuk, tapi diolah. Artinya perbu itu diperlukan sebagai patokan kepala desa ya? Patokan kepala desa, karena kita tetap menganggarkan kan dari desa maupun dari dana yang lain. Setuju, patokan hukum dulu. Nah setelah ada bangunannya, ada tempat pengolahannya, ini yang dipikirkan oleh semua teman kepala desa ini kan biaya operasional. Dan kalau sampah itu selesai di tingkat desa, setidaknya minimal jumlah tenaga kerja yang mengolah sampah itu 4 orang di desa itu ya? Di desa itu. Nah, kesulitan di tingkat desa ini kan adalah biaya operasional. Kalau pembangunannya, pengadaan mesinnya bisa menggunakan dana desa. Oh bisa ya? Iya, tapi biaya operasional untuk upah tenaga kerja ini yang sulit. Ya ada yang kebetulan dari untuk orangnya, ya untuk solarnya, betul gitu ya. Solarnya kan seperti itu. Coba untuk contoh kepala desa yang lain, kira-kira alat yang Bapak miliki itu mampu 1 truk atau berapa ton per hari, kemudian untuk bayar biaya tadi karyawannya itu kira-kira berapa untuk gambaran biar kalau yang kami laksanakan sebetulnya kalau untuk pembakaran insinerator itu memang secara tertulis teorinya 1 hari bisa sampai 1 ton sampah dari warga. Nah, kemudian perlu tenaga kerja, ini kira-kira kalau kita punya tenaga kerja 4, katakanlah kan rata-rata 1 hari 100.000 gitu kan seperti pekerja ya, pekerja harian. Berarti 1 harinya 400.000, kan dikalikan saja berapa bulan. Belum solar yang berkaitan dengan pengolahan sampahnya. Tapi kalau untuk insinerator itu tidak pakai bahan bakar adalah kayu-kayu di sekitar kita, tidak pakai solar, pakai mesin. Itu memang lebih ringan, lebih efektif. Lah hasilnya Pak, hasil dari insinerator itu kan sisa pembakaran dan menghasilkan apa lagi coba Pak? Kalau katanya pupuk gitu, betul apa enggak itu? Ya kalau di tempat kami kebetulan sampahnya kan dipilah oleh petugas. Kita ambil yang organik, kemudian organiknya kita kumpulkan, kita proses digiling, dicacah, kemudian setelah dicacah kita fermentasi. Nah hasil fermentasi ini menjadi pupuk kompos dan alhamdulillah di tempat kami sudah 3 tahun yang lalu sudah jalan gitu. Nah, cuma kita masih kesulitan berkaitan dengan warga. Memang warga belum sepenuhnya sadar untuk memilah sampah yang dari rumah tangga. Kalau itu bisa dipilah dari rumah, organiknya sendiri, non organik sendiri, maka hasil komposnya banyak. Kalau panjenengan bisa di desa Bojonegoro, mestinya desa yang lain bisa Pak? Ya semua harus bisa. Gitu ya. Iya harus bisa. Cuma tinggal bagaimana tekadnya. Bagaimana tekadnya bahwa hasil sampah atau produksi sampah dari mana sih? Yang menghasilkan sampah kan dari warga. Ya bukan pabrikan. Ya, tapi dari warga. Nah, dalam hal warga ya bagaimana kita seorang kepala desa mensosialisasikan kepada warga, menjelaskan kepada warga agar sampah tetap diambil oleh petugas yang di tingkat RT, RW, kemudian kita tampung di tempat pengolahan sampah, kita proses di sana. Ada berapa tempat itu Pak pengolahan sampah di Desa Bojonegoro ini? Kalau tempat pengolahan sampahnya satu gedung, ya kan. Kemudian hanggar yang kaitannya dengan untuk penumpukan sampah siswa juga ada. Nah kemudian selama ini sudah berjalan berapa tahun tadi Pak? Kalau efektif kita mulai bekerja untuk masalah sejak tahun 2019. Nah, kira-kira kesulitannya apa Pak? Coba kesulitannya. Ya kesulitan sebetulnya tidak ada yang sulit. Kesulitannya adalah kaitannya dengan pembiayaan. Dengan biaya lah. Dengan biaya operasional. Karena anggaran dana desa tidak diperbolehkan untuk biaya operasional. Kalau bentuk barangnya, mungkin mulai mesinnya,
gedungnya. Berarti maksudnya bisa. panjenengan membutuhkan pergub atau surat edaran dari Bupati untuk anggaran operasional tiap hari gitu ya, biar tidak melanggar hukum gitu ya. Nah, Oh sementara gitu. untuk kami kan dari PAD. Oh gitu Iya, ya. dari PAD. Dan harapannya ya kalau berkenan Pemda Kabupaten Malang dan Pak Bupati ya agar ada surat pergub yang berkaitan dengan penganggaran. Syukur bagai ada dana desa yang bisa digunakan untuk operasional, termasuk ADD-nya harus ditambah. Oh, seperti gitu. itu. Misalnya mohon maaf Pak Bupati menganggarkan setiap desa mungkin tambahan ADD 100 juta misal per tahun. Tapi 100 juta itu khusus untuk pengolahan sampah. Iya. Oh, Jadi lebih baik kalau semua desa atau kelurahan nanti bisa mengolah sampah sendiri masing-masing dan selesai di tingkat desa, kenapa kita butuh TPA? Iya, Tidak perlu bagus. butuh TPA. Iya. Kan? Kalau di Pemkab dalam hal ini yang kami dengar kemarin bahwa Pemkab juga akan membuat pengolahan sampah, Iya, di yaitu ya tempat. sampah-sampah yang mungkin pengambilan dari pasar-pasar yang akan diolah di sana. Oke. Tapi kalau dari tingkat desa, kalau desa semua membuat pengolahan sampah ya dengan anggaran dana desa, dengan anggaran biaya yang lain, insya Allah selesai di tingkat desa sebetulnya. Tinggal ketekatan dan keberanian saja. Iya. Oke. Dan tentunya dukungan dari Pak Bupati. Iya. Oke. Ini soalnya Pemalang ini sudah benar-benar gawat memprihatinkan. Oke, Pak Wahmu, terima kasih. Ini mudah-mudahan pengalaman panjang ini bisa dijadikan contoh untuk desa-desa yang lain, Pak Wahmu. Alhamdulillah kami sudah banyak studi banding ke Bojonegah. Oh gitu ya. Ya, dari kabupaten lain sudah ke Oh, Bojonegah alah, juga. iya, Ini oke. cuma barangkali di teman-teman yang ada di Kabupaten Malang kurang Belum tertarik tahu, ya iya. kepada Bojonegah baru Iya, seperti itu. Oke. Tapi niatan kami sih tidak ingin katakanlah dinilai bagus tidak. Tapi bagaimana kami bekerja dengan baik, mengenal sampah alhamdulillah di desa Bojonegah selesai dan alhamdulillah Pak Bupati juga sudah pirsa piyambak, sudah datang LH, bahkan provinsi, bahkan dari Aceh juga datang ke sini melihat bagaimana proses di tingkat desa. Iya. Oke, terima kasih Pak Wahmu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kepala desa yang lain.